Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Yuk, kita bersiap belajar matematika hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Prisma bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ada tenda yang berbentuk prisma segitiga. Ada juga atap rumah dan coklat Toblerone. Apa aja sih yang akan kita bahas pada prisma ini? Nah, di antaranya adalah definisi prisma, jenis-jenis prisma, unsur-unsur prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, volume prisma, dan contoh soal. Ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi prisma. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk sama, serta memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Perhatikan bangun ruang berikut. Ini adalah salah satu contoh prisma. Contoh di sini adalah prisma tegak segitiga. Alas dan tutupnya bentuknya sama, yaitu segitiga. Lalu dikelilingi oleh selimut, yaitu kita sebut sebagai sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. B. Jenis-jenis prisma. Prisma memiliki jenis yang berbeda untuk setiap bentuknya. Jenis prisma bergantung pada bentuk sisi alas dan sisi atasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Penamaan prisma dilihat dari bentuk alas dan tutupnya. Jadi, sesuaikan dengan alas dan tutupnya. Yang pertama nih, ada prisma segitiga. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Yang kedua, prisma segi empat. Alas dan tutupnya pasti berbentuk segi empat. Lalu ada prisma segi lima, yang alas dan tutupnya berbentuk segi lima. Dan selanjutnya ada prisma segi enam, yang alas dan tutupnya berbentuk segi enam. Kita lanjut yang C, unsur-unsur prisma. Unsur prisma yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang membatasi bangun ruang. Banyak rusuk pada prisma kita rumuskan dengan 3N. Jadi sesuaikan tadi dengan misalnya prisma segitiga, berarti N-nya ini adalah 3. Maka jumlah rusuknya adalah 3N. 3 dikali dengan 3. Maka jumlahnya adalah 9. Gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah sisi. Sisi adalah bangun datar yang membatasi bangun ruang prisma. Nah, sisi ini terdiri dari atas sebagai tutup dan alas yang bawah, dan juga sisi tegak atau selimutnya. Banyaknya sisi pada prisma dirumuskan dengan N plus 2. Nah, sama seperti tadi, jika prisma segitiga berarti N plus 2, 3 tambah 2. Yang ketiga, titik sudut. Banyaknya titik sudut pada prisma adalah 2N. Yang keempat, sisi tegak. Banyak sisi tegak pada prisma adalah N. Nah, NN ini semua disesuaikan dengan bentuk prismanya. Segi berapa prismanya? Nah, seperti contoh tadi, jika segitiga, maka N-nya semuanya kita ganti dengan 3. Nih, ada keterangannya. N adalah bentuk sisi alas. Sebagai contoh, jika sisi alas berbentuk segitiga, maka N-nya sama dengan 3. Jika sisi alas berbentuk segi 5, maka N-nya adalah 5. Selanjutnya yang D, jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah serangkaian model sisi-sisi yang jika dipadukan akan membentuk suatu prisma. Ada berbagai macam di sini contoh jaring-jaring prisma. Ya. Nah, ini adalah prisma yang dibuka, ya, dibongkar, maka beginilah jaring-jaringnya. Ini contoh jaring-jaring prisma segi 5.
ya, segi 5 alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Ketika dibongkar akan seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada contoh lainnya. Ini prisma segi 4 atau biasa kita sebut sebagai kubus ya, dibongkar seperti yang atas. Selanjutnya ada prisma segi 3, ketika dibongkar akan seperti gambar yang kedua. Yang merah ini menyatakan sebagai alas dan tutupnya. Lalu ada prisma segi 5 lagi. Nah, ini dengan model yang berbeda kita bongkar menjadi jaring-jaring seperti itu. Dan terakhir adalah prisma segi 6. Kita masuk ke E, luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma kita bisa cari dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah LP atau L sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, ini luas permukaan ini terdiri dari luas atap dan tutupnya, yaitu 2 kali luas alas, dan luas sisi tegaknya, yaitu kita rumuskan dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Ya, jadi ini kalau luas permukaan, ini jumlah semua sisi yang terdapat pada prisma. 2 kali luas alas berarti atap dan tutup, keliling alas kali tinggi, dia untuk menghitung luas sisi tegaknya. Lanjut, yang F, volume prisma. Bagaimana kita mencari volume prisma? Untuk menentukan volume prisma, dapat digunakan rumus berikut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alas di sini disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, maka kita gunakan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Jika luasnya segi 4, kita gunakan rumus segi 4, dan jika yang lainnya juga kita sesuaikan dengan bentuk alasnya. L alas adalah luas alas, T adalah tinggi prisma. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar prisma di bawah ini. Ini ada sebuah prisma segi 6, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan KL. Nah, kita diminta untuk menentukan jumlah rusuknya, jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya, dan jumlah sisi tegaknya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, pertama kita lihat dulu. Prisma ini adalah prisma segi 6. Sisi alas dan atasnya berbentuk segi 6. Maka N-nya adalah 6. Lalu masuk ke rusuk. Rusuk sesuai rumus tadi adalah 3N. Maka tinggal kita ganti saja N-nya. N-nya adalah 6. Maka 3 dikali 6 adalah 18. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk alasnya. Ini segi berapa sih? Karena segi 6, ya kita ganti N-nya menjadi 6. 3 dikali 6 adalah 18. Maka jumlah rusuknya adalah 18. Nah, yang kedua adalah sisi. Sesuai rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu N plus 2 untuk jumlah sisinya. Nah, sama seperti tadi kita ganti N-nya dengan 6. 6 tambah 2 adalah 8. Maka jumlah sisinya adalah 8. Selanjutnya titik sudut. Sesuai rumus yang tadi, titik sudut adalah 2N. 2 kali 6 sama dengan 12. Maka jumlah titik sudutnya adalah 12. Dan terakhir, sisi tegak. Sisi tegak adalah N. Maka jumlah sisi tegaknya adalah 6. Nah, itu tadi penjelasan tentang prisma. Untuk contoh-contoh soal yang lainnya bisa kalian pelajari dari buku sumber belajar atau dari sumber belajar manapun. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.